Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tuan, lebih baik Anda di rumah, biar saya yang mencari Nona Ella, kata John menahan Steve agar mengurungkan niatnya untuk pergi. Tadi Steve sudah menerima laporan bahwa Ella pergi dengan seorang wanita bernama Jasmine dan Steve memutuskan untuk menemui Jasmine ke mansion utama. Namun John selalu mencegahnya karena kondisi Steve masih sangat lemah. Kemana kau mau mencarinya, hah? Aku menyuruhmu melacak HP-nya saja, kau tidak bisa, gerutu Steve mengumpat kesal. Maaf Tuan, tapi memang tadi terakhir keberadaan Nona Ella ada di sana. Dan kemungkinan ponselnya mati, jadi tidak titiknya hilang. Sudahlah kau. Baru saja Steve hendak masuk ke dalam mobil. Tiba-tiba sebuah mobil masuk terlebih dulu ke mansionnya Jasmine. Ya, itu adalah mobil milik Jasmine. Dan benar saja, beberapa detik kemudian Jasmine dan Ella turun dan segera berjalan menghampiri dirinya. Dari mana saja kamu, hah? Bentak Steve tiba-tiba saat Ella sedang berjalan ke arahnya. Seketika membuat langkah kaki Ella terhenti. Steve sempat meringis sebentar, lalu ia berjalan tertatih menuju Ella dan segera mencengkram pergelangan tangannya dengan erat. Kenapa kau selalu menguji kesabaranku, Ella? Kenapa, hah? Steve, lepaskan, sakit. Ringis Ella berusaha melepaskan cengkraman tangan Steve. Aku tanya sekali lagi, kamu dari mana, hah? Perjalanan rumahmu kemari paling lama hanya 2 jam. Kenapa kau baru sampai sekarang? Apa kau tahu sejak tadi aku mencari kamu? Apa kau tidak tahu bagaimana? Aku tahu, jawab Ella dengan cepat, memotong ucapan Steve. Ia menghela nafasnya pelan, lalu ia segera memeluk Steve dengan begitu erat. Ella tahu saat ini Steve marah padanya karena mencemaskannya. Ia takut dirinya terluka, makanya ia bersikap seperti itu. Ella sudah cukup hafal dengan sikap posesif Steve padanya, walau tangannya sedikit sakit, namun ia lega karena Steve masih mengkhawatirkannya, masih memikirkan dirinya, dan masih menunggu kedatangannya. Aku tahu kamu khawatir sama aku. Maaf sudah membuatmu khawatir dan maaf sudah membuatmu menunggu lama. Ella mendongakkan kepalanya dan menatap wajah Steve yang kini sudah sedikit melunak. Ya, Steve memanglah kasar dan mudah marah. Namun bila Ella sudah berbicara lembut, maka Steve juga pasti akan luluh. Berbeda bila Ella melawan, yang ada Steve akan semakin marah. Kenapa kau bisa lama dan kenapa kau tak meminta izinku atau mengatakan padaku kalau kau akan kemari? Tanya Steve dengan wajah datarnya. Karena aku takut membuatmu marah. Aku hanya ingin menjengukmu dan melihat keadaanmu. Aku mau memberikan kejujuran untukmu. Maafkan aku. Menjengukku? Apa aku terlihat seperti orang sakit? Tidak, kamu sudah tidak terlihat seperti orang sakit, bahkan kamu sudah sangat sehat. Buktinya kamu sudah bisa membentakku tadi, jawab Ella sedikit membuang wajahnya ke samping. Kau tahu alasanku dan aku rasa Ya, aku sudah terbiasa, jawab Ella lagi. Dan Steve langsung memeluk gadisnya dengan begitu erat. Ia sangat merindukan Ella sejak lama, namun ia juga tidak ingin egois. Steve ingin memberikannya kebebasan sebentar sebelum hari itu tiba. Kak, apa kau tahu bahwa Ella pernah diperkosa? Tanya Jasmine mengepalkan kedua tangannya. Seketika membuat ketiga orang di sana langsung menatap pada Jasmine. Jasmine, tekan Ella menatap Jasmine lalu menggelengkan kepalanya. Lah, kamu gak boleh diam aja begitu. Kamu harus bilang sama kakak, biar dia yang akan menghajar laki-laki itu. Aku yakin pasti kakak bisa mencari keberadaan laki-laki itu dan langsung memberikannya pelajaran agar tak mengulanginya lagi pada perempuan lain, kata Jasmine menggenggam tangan Ella.
Kakak, masa kakak diam saja mendengar berita begini? Bukankah kakak mencintai Ella? Apakah kakak akan diam saja mendengar Ella dilecehkan seperti itu? Tanya Jasmine menatap kakaknya. Bagaimana dia tidak diam? Memangnya apa yang akan dia lakukan pada dirinya sendiri? Gumam Ella dalam hati sedikit memanyunkan bibirnya. Tuan, Anda dalam masalah, gumam John dalam hatinya menahan tawa. Kalian berdua jangan memujiku dalam hati karena aku bisa mendengarnya, kata Steve dengan kesal langsung memberikan tatapan tajamnya pada Ella dan John yang membuat keduanya juga langsung menelan salivanya. Dan kamu Jasmine, jangan pernah ikut campur, fokuslah pada kuliahmu. Atau kalau kau tidak mau kuliah dan bekerja, kau bisa cepat menikah dengan lelaki kaya, kata Steve ketus. Lalu ia segera menarik tangan Ella dan membawanya masuk ke dalam mansion. Loh, kok malah jadi marah sama Jasmine? Jasmine kan cuma mau memberikan informasi sama kakak, kata Jasmine membela diri. Dan kalau kakak mencintai Ella, harusnya kakak membalas perbuatan laki-laki itu, bukan malah marah sama Jasmine begini. Tenanglah, dia akan segera menghajar cermin, ujar John datar, membuat Jasmine mengerutkan dahinya. Kenapa kakak akan menghajar cermin? Aku kan menyuruhnya menghajar laki-laki yang sudah melecehkan Ella, bukan malah menghajar cermin, kata Jasmine cemberut kesal. Karena dia akan bertemu dengan laki-laki itu bila di depan cermin. Jasmine sempat terdiam dan berpikir, mencerna ucapan John juga reaksi kakaknya saat mendengar laporannya, dan seketika mulutnya menganga terbuka lebar menatap John dengan tatapan tidak percaya. John, iya Nona, jawab John lalu ia segera pergi memasuki mansion. John, tunggu! Jasmine mengejar John dan kembali memastikan bahwa pemikirannya salah. Namun John sudah tidak lagi memperdulikan dirinya. Bahkan kini John langsung masuk ke dalam ruang kerja Steve dan menguncinya dari dalam. John sialan, woi kanebo kering, jawab dulu, jangan begini, teriak Jasmine terus menendang pintu ruang kerja Steve. Beginilah sikap Jasmine yang sesungguhnya. Dirinya sangat manja dan barbar. Dulu dirinya begitu dimanja dan disayang oleh orang-orang, terlebih Steve dan Marco. Namun sejak peristiwa dulu, semua orang menjauhinya dan mengabaikannya. Dirinya rapuh dan hanyut dalam hasutan Hendra hingga membuatnya sempat menjadi wanita arogan, sombong, dan begitu jahat. Sementara itu, di dalam kamar, Steve langsung menyudutkan Ella hingga terhimpit dinding. Matanya menatap tajam mata Ella seolah meminta penjelasan dengan apa yang dikatakan oleh Jasmine padanya tadi. Apa yang kau katakan pada Jasmine? Tanya Steve pelan namun penuh penekanan. Aku tidak mengatakan apapun, jawab Ella gugup. Bagaimana dia bisa mengatakan seperti itu? Tadi aku hanya keceplosan, aku cuma bilang kalau aku tidak mau diperkosa lagi, aku masih cukup trauma, desis Ella begitu lirih. Lalu, apakah aku harus menghajar laki-laki itu karena sudah membuatmu trauma dan bersedih begini? Tanya Steve lembut, lalu ia menyentuh rahang halus Ella dan mendongakkan kepala Ella hingga kini wajah mereka begitu dekat, bahkan kening mereka sudah bersatu. Steve, jangan begini. Kak, kamu masih sakit. Lepaskan, Steve. Ella berusaha menghindar saat Steve hendak mencium bibirnya. Ia masih teringat bahwa luka di perut Steve masih basah. Apakah aku terlihat seperti orang sakit? Apakah kau pikir aku pria lumpuh? Bukan seperti itu, aku cuma... Ella tidak bisa berbuat banyak lagi saat sebuah benda kenyal nan basah itu menyentuh bibirnya. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain pasrah dan menikmati sentuhan Steve. Ia akui ia juga sangat merindukan sentuhan Steve, namun ia juga tidak ingin egois. Ia masih mengingat luka pada tubuh Steve. Namun bila seperti ini Steve yang memulainya dan memberikan padanya, maka ia hanya bisa menerimanya.
Apakah aku terlihat seperti wanita murahan? Mengapa aku bisa menikmati setiap sentuhannya? Aku datang kemari untuk menjenguknya. Bukankah aku masih marah dan kesal padanya? Lalu, kenapa aku tidak bisa marah padanya? Kenapa aku masih bersikap biasa padanya? Ya Tuhan, apa yang terjadi pada diriku? Mengapa aku begitu murahan pada laki-laki yang pernah menyakitiku ini? Gumam Ella dalam hati. Steve, cukup, kamu masih sakit. Ella menjauhkan wajahnya dari Steve. Nafasnya begitu terengah-engah. Ia menatap wajah Steve yang tampak sedikit kecewa. Maafkan aku, tapi hentikan, aku mengerti, kata Steve. Apa kau marah padaku? Tanya Steve kembali merangkul pinggang Ella. Sedikit, tapi maafkan aku melakukan semua itu hanya ingin melindungi kamu. Sesungguhnya aku masih keberatan kamu berada di sini karena suasana masih sedikit rawan untuk kamu. Kenapa? Apa kau punya musuh? Tanya Ella menatap wajah Steve dengan intens. Musuhku sangat banyak, tapi musuh terbesarku adalah orang terdekatku. Dek, siapa? Ada, dan kamu tidak perlu tahu. Yang harus kamu tahu hanya satu, ucap Steve, lalu ia membisikkan sesuatu di telinga Ella. I love you. Blues, wajah Ella langsung merona dan bersemu. Bibirnya terangkat, tak bisa ditutupi. Apakah kau juga mencintaiku? Tanya Steve. Steve, jangan katakan sekarang. Aku tidak butuh balasan cinta dari kamu. Cukup aku saja yang mencintai kamu. Ella tersenyum mendengar pernyataan dari Steve. Tak bisa ia pungkiri bahwa kini hatinya begitu berbunga dan bahagia. Namun ia juga bingung apakah ia bisa bersama Steve kelak. Entah mengapa ada sedikit rasa mengganjal dalam hatinya. Ia tidak tahu apa itu, namun ia ada sedikit rasa ragu untuk melangkah bersama Steve. Ia seperti memiliki sebuah firasat buruk akan masa depannya nanti. Bila suatu saat nanti aku melakukan kesalahan, aku tidak akan memaksamu untuk memaafkan aku, tapi aku hanya ingin kamu mempercayai aku. Percayalah, semua yang aku lakukan itu semua demi kamu, hanya kamu. Cup, Steve mencium kening Ella dengan lembut, lalu ia memeluk tubuh mungil gadis itu dengan erat. Kamu tahu, aku sangat merindukanmu, bisik Steve. Steve, apa kau tidak merasa aneh? Tanya Ella masih memeluk Steve. Aneh kenapa? Kata Steve kembali bertanya. Kamu banyak berubah akhir-akhir ini. Kamu semakin pintar merayu dan menggombal. Bahkan kini kamu sudah jauh berbeda dengan Steve yang ku kenal dulu saat kita bertemu. Ucap Ella panjang lebar membuat Steve langsung terkekeh. Aku hanya lelah dan aku ingin menikmati hidupku bersamamu, gumamnya pelan sambil terus memeluk tubuh Ella dengan erat.